Malam perayaan Tahun Baru, jajaran kepolisian Polsek Kuripan Lombok Barat razia tempat hiburan malam dan kafe di wilayah Kuripan Lombok Barat. Kegiatan ini juga menyisir peredaran narkoba sebagai upaya preventif. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen dan identitas pengunjung sekaligus memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Sejumlah pengunjung yang tengah bersama dengan pemandu lagu tidak luput dari pemeriksaan petugas di 3 kafe di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagerage, Kecamatan Kuripan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan dan senjata tajam. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap para wanita pemandu lagu dan pemilik kafe. Kegiatan tersebut digencarkan pada malam Tahun Baru sebagai bentuk antisipasi adanya keributan di tempat-tempat perayaan Tahun Baru di Lombok Barat. Pedagang dan pemilik kafe diminta untuk tidak menjual minuman beralkohol pada malam Tahun Baru 2025. Ini bertujuan untuk mencegah gangguan Kamtibmas yang dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol. Sasarannya sudah jelas, jadi ada miras, kemudian senjata tajam, senjata api, kemudian narkoba, dan anak di bawah umur. Kami cek semua identitas pengunjung, mungkin ada yang di bawah umur, kita amankan. Puluhan botol miras, baik miras jenis tradisional dan miras bermerek, diamankan di Polsek Kuripan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sejumlah pelaku usaha catering terlibat cekcok dengan seorang oknum anggota kelompok masyarakat atau Pokmas di Kediri, Jawa Timur. Mereka protes karena diminta sejumlah uang sebagai bentuk kesanggupan menyediakan 1.000 kotak makanan untuk program makan bergizi gratis. Sebelumnya, para pengusaha ini tertarik karena dijanjikan kontrak selama 5 tahun. Jika dijumlahkan, pungutan ilegal itu diduga sudah mencapai 72 juta rupiah. Saat dikonfirmasi, pihak Pokmas menyatakan pelaku berinisial M menarik uang atas inisiatifnya sendiri. Setelah dimediasi, yang bersangkutan menyatakan bersedia mengembalikan uang tersebut. Ditawari yang untuk 1.000 kotak gitu, masih cuma gitu, masih belum ada pembayaran gitu pertama gitu, nggak ada pembayaran berapa gitu, nggak ada. Terus sampai berapa minggu gitu, terus ternyata ada harus bayar. Untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara bagaimana mengumpulkan sub-sub atau kemitraan program yang akan kita jalankan. Kita kan dalam rangka program menyambut makan gratis ini, program makan gratis dari Pak Prabowo. Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan cara seperti apa? Menarik iuran atau menarik jaminan. Lebih lanjut, pihak Pokmas menyatakan yang bersangkutan dikeluarkan karena sudah mengatasnamakan Pokmas dalam merekrut pemilik usaha catering makanan dan menarik sejumlah uang. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Suwagio, iNews melaporkan. Beginilah kondisi rumah warga usai disapu angin puting beliung di Desa Semoyang, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, membuat puluhan rumah mengalami rusak parah. Angin kencang disertai hujan lebat tersebut meruntuhkan 32 rumah warga, mulai dari atap rumah yang berterbangan hingga meratakan rumah warga dengan tanah. Sementara itu, 2 orang warga mengalami patah tulang akibat tertimpa material bangunan yang rubuh saat kejadian berlangsung. 2 orang korban kini menjalani perawatan intensif dari puskesmas setempat. Sementara itu, korban lainnya terpaksa mengungsi di rumah tetangga untuk sementara waktu hingga rumah mereka sudah diperbaiki. Kena sama kayu, panik ya? Sama itu kan? Saya lari keluar. Kena kayu. Kayunya tidak tahu dari mana dia datang. Sambilan dia mau nyelamatin anak kecil yang mau ditimpa sama kayu itu, akhirnya dia nyelamatin gitu. Atas kejadian ini, Kadus setempat telah melaporkan ke Badan Penanggulan Bencana Daerah Lombok Tengah dengan harapan dapat membantu memperbaiki rumah warga yang rusak. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan,
Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy Epier, so he has. Oh, super goal towards the goal. Trevor Kane, 3 times already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Chris Dayanti 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. Kelas abu. Kelas tenggelam. Erupsi terpencarian. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. TKP. Rumah tangan. Pilkada Jalan. Bakaran. Sesuai. Makamkan. Sederhana aja. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. Kita siapkan. Rembesi. Ciguru. Wakil Presiden. Taran. Tewas. Tim SAR gabungan. Tambah. Putosen. Jakarta. Bara deh. iNews Room setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Chris Dayanti 9%. 2 korban. Gangster yang Uang kayak kami. Beliau. Senjata dilem. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu. Kelas tenggelam. Erupsi terpencarian. Agus meminta pelaku Terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke 9 barat. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus. Gratis itu Kesel juga gitu. bersama saya Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Kita ditanya oleh Bung Aiman. Di baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Banjar. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti aja. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam.
Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Setelah diperiksa intensif, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat. Keduanya adalah Kepala Proyek Pembangunan Shelter Agus Haryanto serta pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aprialeli Nirmala. KPK menyatakan menemukan 2 alat bukti untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Keduanya melakukan berbagai hal seperti mengubah desain shelter tsunami serta menurunkan spesifikasi tanpa kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Nilai dari proyek tersebut sekitar 20 miliar rupiah. Namun kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka masih dihitung. Pertama, pembangunan TES belum memenuhi tujuan perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya bangunan TES yang dapat memberikan perlindungan terhadap warga dari dampak tsunami yang harus diwujudkan pada tahun 2013-2014 guna menyelamatkan masyarakat dari bahaya tsunami karena adanya kegagalan bangunan dan bangunannya tidak layak atau gagal. Kedua, gedung TES Lombok yang dibangun tidak sepenuhnya memenuhi nota desain menjadi rujukan dalam perencanaan, jadi tidak sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, gedung TES Lombok sejak diselesaikan pembangunannya tahun 2014 belum dapat dimanfaatkan. Jadi sejak dibangun sampai kita lakukan penyidikan hari ini itu tidak pernah digunakan karena sudah hancur, sudah rusak. Yang keempat, gedung TES Lombok pada saat terjadi bencana mengalami kegagalan bangunan sehingga tidak dapat dimanfaatkan kondisinya sampai hari ini. Jadi sampai hari ini itu terbengkalai. Kedua tersangka ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan Kelas 1 Jakarta Timur. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Kemenpr pusat nggak PUPR pusat. Sebuah video menunjukkan perbandingan jalan desa yang masih rusak dan kondisi jalan dalam perbaikan dengan dicor. Siapa sangka, pembangunan jalan cor ini sama sekali tidak menggunakan dana desa atau dana pemerintah Kabupaten Malang. Jalan desa di Dusun Segalan, Sidomulyo, Desa Balesari, Kecamatan Nganjung, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini kini mulus setelah dibangun dan dibiayai oleh seorang tukang bakso yang merupakan warga setempat. Sebelumnya jalan desa ini merupakan jalan aspal, namun kondisinya memprihatinkan karena rusak akibat aspal banyak yang mengelupas. Warga sudah lama mengeluhkan dan kerap mengajukan perbaikan ke pihak desa dan pemerintah Kabupaten Malang, namun tak ada tanggapan serius.
Seorang warga, Ferry Suwandi, yang memiliki usaha bakso di Batam akhirnya menginisiasi pembangunan jalan cor dengan biayanya sendiri. Pembangunan jalan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017, hingga pada tahap kelima selesai pada bulan November 2024 lalu. Kini pembangunan jalan desa ini telah mencapai 1,5 km dengan lebar 6 meter dengan menelan dana pribadi tak kurang 10 miliar rupiah. Awalnya Pak Ferry gini, dari bapak saya itu kan ngasih tahu Pak Ferry ini. Le besok-besok lek nih upama duwe tegalan dijukuk gaya embong sing ikhlas. Lah niku tiyang sepah pun nggih pun kersanan maringi embong wonten jurusan niku keramat umum. Lah niku sedaya usaha niku saged lancar. Terus untuk perencanaan kedepannya pengerjaan jalan rapat beton yang dibuat oleh Pak Ferry ini masih berlanjut. Dan sampai kapan saya sendiri juga tidak tahu. Itu pastinya Pak Ferry sendiri yang menentukan untuk stop atau berhenti itu. Kalau target sementara ini difokuskan untuk semua lingkungan ya, di lingkungan Segelan sini. Kalau untuk yang sudah terrealisasi sekitar 1,5 km. Warga setempat, Sukri pun menyatakan kegembiraan dan turut bergotong royong dalam proses pembangunan jalan desa tersebut. Selain membangun jalan, Ferry Suwandi juga telah membangun masjid dan lapangan sepak bola serta sekolahan di desanya. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Ribuan pengunjung datang silih berganti ke objek wisata Hembulan Borok Dewi Anjani di Desa Wisata Anjani, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Warga memilih berlibur di desa wisata ini karena lokasinya terjangkau dan terbilang murah meriah. Cukup merogoh kocek Rp3.000 sampai Rp5.000 untuk tiket masuk, pengunjung sudah bisa menikmati serunya bermain air di kolam luas dengan air yang jernih dan segar yang mengalir dari sumber mata air Pengembulan Borok. Objek wisata ini juga dilengkapi dengan fasilitas gazebo, musola, kamar mandi, lahan parkir yang luas, dan beragam menu kuliner yang dijajarkan para pelaku UMKM di kawasan objek wisata ini. Selama libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata ini selalu ramai dikunjungi. Lebih lagi pada hari Sabtu dan Minggu, pengunjung yang datang bisa mencapai 1.000 orang per hari. Ini suasananya cukup indah dan pemandangannya luas. Seru buat adik-adik, cocok buat liburan bersama keluarga. Meningkat dari mulai liburan yang biasanya di hari-hari biasa antara 150 sampai 300 pengunjung setiap harinya. Di libur Nataru ini meningkat menjadi 400 sampai dengan 500 pengunjung setiap harinya. Nah, bagi Anda yang sudah punya agenda berlibur bersama keluarga, objek wisata Hembulan Borok Dewi Anjani Lombok Timur bisa menjadi pilihan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Foyer, so he has. Oh, super goal towards the goal. Scott Kane. 3 times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes Bit air. Krisdayanti 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. kelas abu. Kelas tenggelam. Erupsi Pencarian. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, Bunuh ayah. TKP Rumah tangga. Pilkada Jakarta. bakaran. sesuai. Makamkan. Sederhana aja. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. Kita siapkan Rembesi. Ciguru Il Presiden Bakaran. Tewas. Tim SAR gabungan. Bertambah 1%. Jakarta. Bara deh. iNews Room setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Krisdayanti 9%. 2 korban. Gangster yang Upaya kami. Beliau. Senjata dilem. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu. Kelas tenggelam. erupsi Pencarian. Agus meminta pelaku Terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke-9 barat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi terjalan oleh Bung Aiman. Di baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Udah pasti bilang kalian. Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambatnya begini. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan. Tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya
akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Kebun binatang yang ada di Kecamatan Tanjung Lombok Utara NTB menjadi salah satu destinasi wisata pilihan bagi para wisatawan. Pada libur tahun baru kali ini, jumlah pengunjung ke destinasi wisata ini meningkat. Pengelolaan memberlakukan perbedaan harga tiket bagi pengunjung lokal dan pengunjung dari luar. Pengunjung mengaku memilih mendatangi tempat wisata ini karena tempatnya asyik untuk berlibur dan spesies binatangnya banyak. Di spot yang menarik semua gitu, spot yang menarik sih semua karena sini baru-baru juga. Oh gitu ya? Iya. Meski pernah datang, pengen lagi gitu ya? Pengen lagi karena ini ya, tumben ngajak anak ke sini. Oh gitu ya? Iya. Terus kalau untuk warga lokal sih seperti biasa, di Sabtu Minggunya pasti tetap ramai. Tetap ramai ya, Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu kan itu weekend kan. Ada perbedaan nggak dari harga tiket warga lokal dengan asing? Ada, tentunya ada. Apalagi kalau misalnya KTP NTB itu ada harga khususnya dia nih, kalau untuk warga NTB. Destinasi wisata ini selain untuk berwisata juga untuk edukasi bagi anak-anak untuk pengenalan nama-nama dan jenis binatang. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Kuliner khas Lombok tidak ada habisnya, salah satunya kuliner ayam bakar sambal khas Lombok ini yang tidak pernah sepi pengunjung. Dengan menyajikan ayam bakar dengan sambal pedas khas Lombok menjadi daya tarik tersendiri untuk kuliner ini. Selain itu, ayam bakar sambal khas Lombok ini juga disajikan bersama pelecing kangkung, tempe, dan sayur kuah kelor. Warung yang berdiri sejak 10 tahun terakhir ini dalam sehari dapat menjual 200 ekor untuk hari biasa dan 400 hingga 500 ekor lebih pada hari libur seperti saat ini. Biasanya dulu, tahun baru yang dulu 400 ekor. Kita sudah siapin, sekarang alhamdulillah 500 ekor stoknya sudah ada. Di belakang ada, potong sedikit-sedikit biar tetap enak, rasanya agak manis gitu. Nggak pernah masuk freezer, nggak pernah. Ini ayam fresh? Iya, fresh. Kelezatan ayam bakar ini pun menarik minat wisatawan luar NTB. Seperti wisatawan asal Jakarta ini sengaja datang ke Lombok untuk berwisata. Namun tidak sengaja melewati warung yang ramai pengunjung ini, mereka pun memilih berhenti dan mencoba mencicipi kuliner ini. Baru pertama kali saya ke Lombok. Lidahnya itu asam-asam gimana itu, tapi enak kok. Sate kulitnya beda dari Jakarta. Sate kulit Lomboknya besar-besar, Kak. Kuliner ayam bakar sambal khas Lombok ini dapat menjadi pilihan untuk Anda yang berwisata ke Mandalika pada liburan kali ini. Pusat kuliner pun sejalur ke arah kawasan pantai Mandalika atau berjarak sekitar 5 km dari pantai. Jadi selain dapat memanjakan mata dengan spot wisata, Anda juga dapat memanjakan lidah dengan rasa kuliner yang lezat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.